Welcome to my channel, DNA.12 Education. Ya, kita akan membahas beberapa soal SBMPTN. Ya, kita lihat soal yang pertama seperti ini. Pertanyaannya adalah sebagai berikut, perhatikan. Diketahui persegi panjang dan setengah lingkaran dengan diameter pada alas seperti gambar di samping. Garis DE menyinggung lingkaran. Oke, mantap. Pertanyaannya adalah, jika CD sama dengan 6 cm dan CE sama dengan 8 cm, berapakah panjang DE? Itu pertanyaannya. Yaitu dia pilihan gandanya. Oke? Menyelesaikan soal ini sebenarnya sangat mudah, ya. Prinsip yang akan kita pakai untuk menyelesaikan soal ini adalah menggunakan prinsip garis singgung. Perhatikan. Bagaimana tentang prinsip garis singgung? Kita perhatikan sebagai berikut, biar lebih jelas ya. Nah, kita sudah mengetahui tentang prinsip garis singgung apabila garis singgung berpotongan di satu titik, kemudian memotong lingkaran di titik tertentu, apabila garis tersebut menyinggung lingkaran di titik tertentu, ya seperti ini, ya, maka yang kita dapatkan adalah bahwa panjang ZY akan sama dengan panjang ZX. Jadi ya, saya ulangi, apabila dua garis berpotongan di luar lingkaran, lalu menyinggung satu sisi pada lingkaran, maka akan kita lihat bahwa panjang ZY akan sama dengan panjang ZX. Nah, itu prinsipnya ya. Jadi, prinsip garis singgung, dua garis singgung yang berpotongan di satu titik, tapi di luar lingkaran. Oke, jelas? Nah, pada soal ini, prinsip itu kita pakai. Prinsip itu kita pakai. Perhatikan, ada berapa garis di sini? Perhatikan. Perhatikan garis DE. Dan perhatikan garis DA. Oke? Berarti garis DE akan menyinggung lingkaran di sini dan akan menyinggung lingkaran di A. Jelas ya? Nah, apabila kita katakan bahwa garis singgung pada lingkaran karena garis DE kita katakan di sini sebagai titik F, ya, betul? Maka kita bisa katakan bahwa DF akan sama dengan DA. Oke, itu yang pertama yang harus kita ketahui. Karena DF dan DA adalah dua garis singgung, ya, yang menyinggung lingkaran di titik A dan F. Ada garis singgung yang lain? Ada enggak? Oh, ada. Perhatikan garis singgung FE dan BE. Ulangi ya. Sekarang perhatikan garis singgung FE dan BE. Ternyata karena garis FE dan EB, maka garis FE juga menyinggung di F. Ya. Dan garis EB menyinggung juga di B. Nah, berarti informasinya adalah FE, panjang FE akan sama dengan EB. Nah, oke. Ini kesimpulan yang kedua. Jelas ya sampai di sini? Nah, sekarang kita akan menyelesaikan soal ini. Ini soal yang sangat-sangat mudah, oke? Perhatikan di sini 6.
Ya, di sini 6, di sini 8. Oke. Jelas ya di situ? Kalau misalkan FE saya katakan sebagai EB saya katakan sebagai X. Oke. Maka otomatis FE juga X. Setuju ya? Oke. Nangkap? Kalau begitu berapakah panjang CB? Oke, perhatikan. Otomatis panjang CB adalah 8 ditambah X. Oke, 8 ditambah X. Setuju? Nah, CB, perhatikan CB itu sama dengan DA. Sama dengan DA. CB adalah 8 ditambah X, otomatis DA juga 8 ditambah X. Nah, itu dia, 8 ditambah X. Jelas ya? Karena apa? CB dan DA mengikuti sifat persegi panjang. Oke, itu yang pertama. Nah, informasi yang kedua yang wajib kita ketahui adalah, ya, informasi kedua yang wajib kita ketahui adalah bahwa DF sama dengan DA. Ya, perhatikan, DF itu sama dengan DA. Oke, kenapa? Karena dia garis singgung. Kalau begitu, seperti konsep ini, ya, kalau DA 8 tambah X, betul? Maka otomatis panjang DF apa? 10. Nah, karena DF sama dengan DA, ya, karena DF sama dengan DA, oke. Jadi kita bisa simpulkan, ya, karena DF sama dengan DA, berarti berapakah DE? DE adalah 10 ya. Menurut hukum Pitagoras, betul? Menurut hukum Pitagoras, kita bisa tuliskan ya, menurut Pitagoras ya. Berarti apa? DE adalah 10. Betul ya? Betul. 10 cm kan? Nah, kalau begitu sehingga kita bisa katakan DF-nya adalah 10 min X. Setuju? Nangkap ya? Nah, karena DA sama dengan DF, perhatikan, di sini kan gampang nih. Karena DA sama dengan DF, DA itu kan 8 ditambah X. Oke, 8 ditambah X. Sedangkan DF adalah 10 min X. Iya kan? Jadi kita bisa lihat ya, sehingga kita dapat X-nya ini sama dengan X-nya kita dapatkan adalah 1 ya. 1. Oke, karena kan 2X sama dengan 2X-nya 1. Nah, yang ditanya itu adalah AD ya. Oke, berarti AD sama dengan 8 ditambah X atau 8 tambah 1 sama dengan 9 cm ya. Jadi AD-nya 9 cm. Gitu ya. Oke. Yuk kita kan lihat soal berikutnya ya. Semakin panas membahas soal SBMPTN ya. Kita lihat. Soal berikutnya nomor 2. Ya, itu ini dia soal nomor 2.
Diketahui segitiga ABC, titik D pada AC dengan AB sama dengan 8 cm, BC sama dengan 10 cm, AC 12 cm, dan sudut ACB sama dengan sudut CBD. Saya ulangi, sudut ACB sama dengan sudut CBD. Ini pilihan gandanya. Yang ditanya itu panjang BD. Berapakah panjang BD? Oke. Nah, kita akan menyelesaikan soal ini. Yang pertama, kita gambarkan dulu segitiga ABC. Ya, ini dia segitiga ABC-nya. AB-nya 8, BC-nya 10, AC 12. Oke. Nah, di sini ada informasi yang sangat menarik. Ya, dia kasih tahu. Dia bilang begini nih. Bahwa sudut ACB, anggap ini sebagai sudut A. Ya. Betul? Sama dengan sudut CBD. Oh, ini dong A. Betul ya? Dia bilang sudut ACB sama dengan sudut CBD. Jadi kalau di sini A, maka di sini juga A. Maka kita bisa simpulkan bahwa ini adalah segitiga sama kaki. Setuju ya? Kesimpulannya adalah segitiga BDC adalah segitiga sama kaki. Oke. Segitiga sama kaki. Betul? Nah, ingat bagaimana sih menyelesaikan soal ini? Sebenarnya menyelesaikan soal ini bisa menggunakan aturan cos, bisa, ya. Tapi saya lebih prefernya ke aturan atau dalil Stewart. Ini dalil Stewart, saya kasih tahu dulu. Ini dalil Stewart. Nah, ini informasi yang aja tadi ya, karena segitiga CBD sama dengan segitiga ABC, oke. Nah, kita pakai dalil Stewart. Nah, ini. Oke, inilah dalil Stewart. Nah, kalau kita lihat dalil Stewart, ya, nah di sini saya jelaskan sedikit tentang dalil Stewart, ya. Jadi BD ini memotong AC sehingga menghasilkan garis AD sepanjang A dan garis DC sepanjang B. Apa sih bunyi dalil Stewart? Ini caranya lihat. Z, ya, Z kuadrat ya, Z kuadrat dikali C yang ini, ya, sisi yang di depannya, sama dengan, lalu kita silang. Tuh. X kuadrat dikali B, lalu ini kita kali silang lagi, ditambah Y kuadrat dikali A, lalu dikurang yang mana? A yang ini dikali B, oke, dikali C. Nah, tuh dalil Stewart. Paham sampai sini nggak? Saya ulangi ya, dalil Stewart. Dia silang-silang ya, saya ulangi, dalil Stewart itu silang-silang. Perhatikan, biar jelas. Dalil Stewart. Z kuadrat dikali C, panjang AC itu panjang banget, yaitu yang C kecil. Z kuadrat dikali C, ya, sama dengan, sekarang yang silangnya ini. Nah, ya, X kuadrat kali B, lalu ini ke sini. Y kuadrat dikali A, ya, dikurang dikurang A dikali B dikali C. Nah, itu dalil Stewart.
Nah, menyelesaikan soal nomor 2 ini gunakan saja dalil Stewart. Ya. Jadi gimana dong menyelesaikan soal nomor 2 dengan dalil Stewart? Gampang ya. Yuk kita selesaikan. Ini dia dalil Stewart pada soal nomor 2. Oke. Kalau begitu ini dong. Ya. X kuadrat dikali, depannya berarti ini 12. Sama dengan, sekarang ini ke sini. Ya. Berapa itu? Ini X. Kita cari dulu. Berarti ini adalah 12 min X ya. Nah, jelas ya. Oke. Jadi, 10 kuadrat kali 12 min X. Oke. Ditambah, sekarang yang ini. Yang 8 ya. 8 ke sini. 8 kuadrat dikali X. Dikurang. Berarti yang ini sekarang. 12 min X. Dikali X. Lalu dikali yang ini. 12. Kenapa ya? Kita lanjutkan. Berarti 12x kuadrat sama dengan 100 kali 12 minus x ditambah 64x. Lalu ini ya, ini 12x kali min 12 berarti min 144x. Lalu 12x kali min x ditambah 12x kuadrat. Dari Stewart ya. Memang ya. Ternyata ini habis. Betul? Kita dapatkan ini ya. Kita teruskan ya. Berarti ini udah 0 ini. 0 sama dengan 1200 min 100x ditambah 64x min 144x. Sehingga kita dapatkan berarti ini 180. 180x sama dengan 1200. Atau X sama dengan 1200 dibagi 180. Sehingga kalau kita bagi berapa nih? Bagi 6, ini coret dulu nolnya. Nah, oke, bagi 6. 20 per 3. Jadi X-nya 20 per 3. Ya, cukup menggunakan dalil Stewart di sini. Oke? Ya, kita akan lihat soal berikutnya. Oke, kita lihat soal berikutnya. Soal nomor 3. Iya, ini dia soal nomor 3. Gampang sekali. Limit. Iya. Oke, ini limit apa? Limit campuran. Betul? Trigononya ada, aljabarnya ada. Saya pernah kasih tahu kalau ketemu limit campuran tidak boleh pakai turunan ya. Tapi dimodifikasi. Oke. Nah, soal ini cukup mudah. Oke. Nah, pada soal-soal SBM yang sering dikeluarkan adalah limit campuran. Ada aljabarnya, ada trigonometrinya. Nah, bagaimana trik menyelesaikan soal limit pada SBM yang berisi limit aljabar dan trigono yang dicampur atau yang kita sebut sebagai limit campuran. Nah, triknya adalah, saya kasih tahu, ingat kalau limit aljabar, ya, kalau limit aljabar, maka diselesaikan yang paling mudah selain turunan adalah kali sekawan. Ya, kali sekawan.
Sedangkan limit trigonometri, ya, seperti pada video-video saya sudah jelaskan. Sedangkan kalau limit trigonometri diselesaikan dengan cara apa? Memodifikasi, memodifikasi, ya, agar menjadi perkalian atau pembagian. Jadi limit trigono itu dilarang dalam penjumlahan atau pengurangan. Nah, di sini kita lihat bahwa limit trigononya ini masih pengurangan. Dan ada aljabar. Nah, kedua konsep ini, yang pertama dan yang kedua ini kita gabung. Ya, kita gabung. Nah, bagaimana menyelesaikannya? Seperti ini, lihat. Limit X mendekati 0. Oke. Yang pertama, aljabarnya kita kali sekawan dulu. X dikali X tambah 4, ya, minus 2, oke, per 1 min cos X. Nah, kita kali dengan sekawannya. Sekawannya apa di sini? Yaitu, apa sekawannya? Kita kali dengan ini. Nah, berarti kita akan kali dengan akar X ditambah 4 plus 2. Betul? Akar X ditambah 4 plus 2. Jangan lupa kasih kurung. Oke? Paham sampai sini? Sehingga kita akan dapat limit, ya, X mendekati 0. Oke. Akan dapat seperti apa? Oke, ya di sini ada sedikit kesalahan, ya. Harusnya soalnya seperti ini. Ah, betul ya? Baru benar. Ya. Oke, gitu ya. Oke, jadi kalau kita kali ini menjadi apa? X dikali dalam kurungnya berarti apa? X tambah 4, betul? Dikurang 4. Nah, ya, dibagi. Nah, dibagi. Nah, 1 min cos X, betul? Dan dikali 1 per akar X ditambah 4 plus 2. Nah, gitu ya. Kita sederhanakan limit X mendekati 0. Atasnya menjadi apa? X kali X. Betul ya? Per 1 min cos X dikali 1 per akar X tambah 4 plus 2. Nah, gitu ya. Nah, yang kedua yang wajib kita ubah adalah trigononya. Nah, ini nih. Ini kan masih trigono pengurangan. Ingat, cos 2X apa? 1 min 2 sin kuadrat X. Nah, karena ini X, berarti kalau begitu cos X 1 min 2 sin kuadrat setengah X. Setuju ya? Betul ya? Sehingga kita bisa tuliskan limit X mendekati 0. Nah, yang bawahnya kita ubah jadi apa? 1 dikurang buka kurung 1 min 2 sin kuadrat setengah X. Ya, di atasnya adalah X kali X, ya, dikali 1 per akar X ditambah 4 plus 2. Oke. Sehingga kita dapatkan apa? Limit X mendekati 0, betul? Di atasnya X kali X. Bawahnya menjadi apa? 2 sin kuadrat setengah X. Ya kan? 1 per akar X tambah 4 plus 2. Nah,
limit X mendekati 0, nah ini kita buka, 2 kali sin setengah X kali sin setengah X, yes? Setengah X, belum? Dikali apa? Limit X mendekati 0 dari 1 per akar X tambah 4 plus 2. Setuju ya? Jadi apa yang kita dapatkan? Yang kita dapatkan berarti, nah ini jadi berapa nih? Nah ini ketemu lagi, ya kan? Nah, betul? Jadi kita peroleh apa? Kita peroleh jadinya berapa? Yang kita kurungin merah itu, yang kita garis merah berarti 2. Ini 2, ya kan? Nah, karena masih ada sisa 2, kita tulis per 2. Betul ya, yang ini. Betul ya? Lalu yang ini, kita masukin X sama dengan 0. Betul? Berarti berapa tuh? 1 per akar 0 ditambah 4 plus 2. Betul ya? Jadinya setengah. Iya, jadi hasil limit ini adalah setengah. Gitu. Gampang ya? Paham ya? Konsep untuk limit trigonometri, ya. Ini saya tulis konsepnya. Limit X mendekati C dari sin BX per X adalah B. Ini konsepnya, ya. Biar ngerti kenapa ini dapatnya 2 yang ini. Kan 1 bagi setengah. Atau gimana caranya? Gimana caranya? Ngerti kan? Kali, betul nggak? Gimana sih? Ini. Yang ini loh, konsepnya. Oh iya, dari situ ya. Okay. Iyalah. Betul ya? Oke, sip.